Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal basyara minal ma' fajalahu nasabaw wa sihra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa'lamu annan nikaha sunnatun min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahassu min fajr. Wa qala aidan ad-dunya mata wa khairu mata idunya al mar'atus sholihah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Cardi beserta keluarga besar, pengantin putra, dan juga yang saya hormati keluarga pengantin putri Mbak Windy, yang mudah-mudahan keluarga dua ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus pengantin laki dan perempuan Mas Yahya dan Mbak Windy, yang mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat dapat momongan, zuriatan thayyibatan, generasi yang terbaik, dan mudah-mudahan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga pengantin baru yang saya hormati, mungkin ada yang baru 10 tahun, 15 tahun, atau mungkin udah ada yang 50 tahun ya Pak ya, 60 tahun pengantinnya. Mudah-mudahan tetap terjaga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Khususnya pertama adalah nasihat untuk pengantin berdua dan umuman kepada seluruh hadirin. Saya mau tanya dulu sama Mas Yahya. Mas Yahya, nikah ki seneng apa ora toh? Seneng. Katanya seneng Bu. Mbak Windy, seneng gak nikah? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali ibadah yang ditunggu yang sangat menyenangkan. Salah satunya adalah an-nikahu. Salah satu perintah agama yang sangat ditunggu-tunggu. Karena mungkin kenalannya Mas Yahya udah setahun yang lalu ya Mas? Apa 2 tahun? 2 tahun yang lalu, Masya Allah. Mas Yahya sudah kenal Mbak Windy 2 tahun yang lalu. Betul Mbak ya? Masa penantian itu ingin gak? Kapan nikahnya gitu ya? Nunggunya 2 tahun coba. Ingin melaksanakan perintah Allah. Sama seperti kalau panjenengan ibu nggih. Rini ku nenggone pinten tahun. Nek bapak-bapak mau tenenggo dikenal ke bapak saya kenal ke wulan ngajen niku empun nikah. Gini mboten? Nah, kalau anak zaman now biasanya setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Mas Yahya sudah 2 tahun ingin sekali bagaimana bisa melaksanakan an-nikahu, yang namanya pernikahan. Ternyata nikah itu menyenangkan. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah catatan data dari Badan Statistik Indonesia. Saya nyontek ya. Nanti kalau datanya salah
Saya kerepotan. Hadirin rahimakumullah, di tahun 2022 orang yang menikah jumlahnya 1.700.000. Berapa, Bu? 1.700.000. Saya ambil data ini dari data statistik Indonesia. 1.700.000. Jumlahnya besar apa kecil? Besar. Itu menunjukkan animo masyarakat untuk melaksanakan sebuah pernikahan itu sangat besar. Kenapa? Karena memang manusia ditakdirkan untuk hidup pasangan. Yang laki suka sama perempuan, yang perempuan juga suka sama laki-laki. Tapi diingat ini, kalau 1 tahun yang menikah 1.700.000, yang cerai, Pak, yang cerai ini jumlahnya 516.534. Sedikit apa banyak? Yang nikah 1,7 juta, yang cerai 500 koma. Berarti kalau nikah menyenangkan, apa perceraian juga menyenangkan ya? Sampai angka 500 lebih, Pak. 500.000 ya. Bukan 5, tapi 500.000. Sehingga kalau saya rasiokan 1:3,2. Atau taruhlah kalau dibulatkan naik 1,4. Setiap ada pernikahan 4, maka yang cerai jumlahnya 1. Di Indonesia. Ini tidak di Kebun Harjo ya. Mudah-mudahan Kebun Harjo aman ya. 0 DP ya. Setiap 4 pernikahan itu pasti ada 1 yang mengalami proses perceraian. Nah, lalu data berikutnya bagaimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya perceraian ada 2. Yang pertama gugat cerai. Loh, ini nikah kok cerita cerai ya? Nanti nyambung ke sana. Ini pesan untuk pengantin dan juga pesan untuk pengantin lama kayak kita. Ada yang namanya gugat cerai, ada yang namanya talak atau cerai. Gugat cerai itu istri mengajukan gugatan kepada pengadilan agama untuk dicerai. Jadi yang minta siapa? Istri. Sedangkan yang kedua talak, cerai adalah laki-laki atau suami langsung menceraikan istrinya. Kira-kira Bu, nah, kira-kira banyak yang gugat cerai atau banyak yang cerai? Gugat cerai berarti istri menggugat, aku wis bosen, aku ndang dicerai wae ketimbang rekoso koyo ngene. Atau sang suami, udah kamu saya ceraikan, sudah sesuai tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Datanya di sini, ini karena data saya nyontek ya Bu ya. Data perceraian yang gugat cerai sebanyak 75,21%. Sedangkan yang talak 24,78%. Berarti 75% terjadi perceraian karena istri minta dicerai. Sedangkan yang 25% itu suami yang ingin menceraikan. Sampai sini bisa dipahami ya Bu ya. Karena kita punya anak, kita punya cucu, maka jangan sampai jadi bagian yang perceraian. Nah, lalu kenapa ya? Apa masalahnya perceraian? Oh sebentar. Saya ambil 3 besar provinsi yang tingkat perceraiannya paling tinggi. Kira-kira nomor 1 mana Pak? 1 mana? Jawa Barat. Nah nomor 1. Nomor 2 kira-kira mana?
Jawa Timur. Nomor 3, rumah kita Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah juara 3 se-Indonesia urusan jumlah perceraian. Bangga apa seneng? Bangga apa seneng? Sedih. Masa urusan perceraian Jawa Tengah nomor 3. Berarti di Jawa Tengah itu mungkin rata-rata setiap 4 pernikahan yang bertahan hanya 3. 1 mengalami perceraian. Kira-kira Pak, kira-kira kalau perceraian masalahnya apa? Ini data, berarti data statistik Indonesia berarti mendasari dari pengadilan agama. Kalau pengadilan agama ada proses perceraian, didata kenapa cerai, ngaten nggih Bu? Ini untuk kita ketahui. Perceraian ini, ada lagi Bu, yang 0% ada Bu. Provinsi yang 0% nggak ada perceraian sama sekali. Coba kira-kira mana? 1, Provinsi Riau, 2 Bali, 3 Kalimantan Utara, 4 Sulawesi Barat, dan yang kelima Papua Barat. 5 provinsi 0 rupiah. Tidak ada satupun perceraian. Seneng nggak? Seneng. Coba kalau Jawa Tengah 0 perceraian, berarti semuanya hidupnya bahagia. Nah, selanjutnya, perceraian ini yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran. Awalnya yo seminggu, 2 minggu sih enak yo Mas ya. Mulai 3 minggu mulai ketok cacate, mulai ngendikane nyelekit, mulai sing lenang nendang-nendang, jiwiti, ngaten nggih. Itu yang 1% ya Bu ya, yang mengalami perceraian. Jadi faktor perceraian yang pertama itu perselisihan dan pertengkaran. Kalau sudah suami istri bertengkar, itu ada tanda-tanda menuju ke perceraian. Apalagi nanti sudah amuk-amukan. Maka kalau nanti terjadi, itu mesti ada perselisihan Mas saya ya. Yang namanya 2 kepala Bu ya, 2 pendapat pasti ada perbedaan ya. Nah, maka jalan yang terbaik salah satu ngalah, diem. Kalau Mas Yahya lagi kenceng, Mas Windy kendo, iya Mbak ya. Kalau Mbak Windy lagi kenceng, Mas Yahya kendo. Nek podo-podo kenceng iso pedot, gitu mboten? Misalkan karet tarik menarik, yang satu kenceng dikendoni. Jumlahnya berapa ini yang luar biasa ya? Persentase perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perceraian itu 63,41%. 63% terjadi perceraian karena perselisihan, bukan ekonomi Bu. Bukan ekonomi. Ekonomi nanti sebagian. Jadi berapa? 63% itu terjadi perceraian karena perselisihan. Selisih. Suami istri sering bertengkar, perbedaan pendapat yang tidak ada penyelesaiannya. Maka sampailah nanti ke pengadilan agama. Sedangkan yang 36,9% ini faktor ekonomi. Faktor salah satu meninggalkan istri lungo, ora pamit, ora balik sampai lama. Suami juga meninggalkan istrinya tanpa pamit dalam waktu yang sangat lama. Ini juga faktor penyebabnya. Kemudian KDRT. Napa Bu KDRT? KDRT napa Bu? Kane nopo? Kekerasan. D dalam, R rumah, T kekerasan dalam rumah tangga.
Biasanya yang melakukan suami apa istri? Istri apa suami? Mas Yahya, kira-kira Mas Yahya, kira-kira kalau KDRT itu yang melakukan suami apa istri? Istri. Bebas. Sama aja. Berarti bareng-bareng KDRT. Ya tambah geger ya filmnya. Mbak Windy, kira-kira terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya dilakukan oleh suami apa istri? Suami. Suami. Siapa Bu? Siapa Pak? Bapaknya mendel mawon nih. Neng omah kuwi biasanya sing kenceng yo aku sing lanang iki. Udah kenceng kayak gini, piring terbang. Prasmanan. Gini betul? Ya enggak Bu? Biasanya ibu-ibu jadi korban apa tidak? Nah, ini faktor perceraian. Terjadi karena KDRT. Maka suami tolong nanti harus lebih hati-hati lagi. Kemudian faktor yang keempat, dari 36,5% terjadi perceraian karena poligami. Napa Bu? Napa niku poligami? Istri punya istri lagi. Gimana? Poligami itu suami punya istri lagi. Biasanya istrinya tidak diberitahu sama istri yang tua. Nikah sembunyi nikah siri, boten ditulis teng kantor urusan agama. Gitu boten? Itu kata Badan Statistik Nasional Indonesia termasuk salah satu penyebab terjadinya perceraian dengan persentase tadi 30, sekian persen ya. Nah, padahal poligami itu yo ajaran Islam. Tapi kenapa melaksanakan ajaran Islam kok akhirnya malah berdampak perceraian? Berarti ada yang salah. Yang salah siapa? Suami, bukan istri ya Bu ya. Nah, moso istri ki ora ono salahe. Iya mboten? Bojo ki ora ono sing salah, sing lanang, nggih Bu. Yang mengandung siapa? Yang menyebabkan siapa? Lah dulu seneng enggak? Dulu waktu menikah seneng apa enggak? Lo seneng itu dipertahankan ya. Nah makanya sekarang bagaimana? Ini tadi data. Nah sekarang ilmunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, iblis. Kenal nggak Pak iblis? Iblis itu siapa? Iblis itu panglimanya dedengkot, setan, pocong, wewe gombel, apalagi ya? Tilana, kuntil bapak, ibu, itu panglimanya, rajanya siapa? Iblis. Nah, iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Maka ada yang mengatakan singgasana iblis ada di samudera, ya, di atas air itu singgasananya. Nyi Loro Kidul di mana Pak Bu? Nyi Loro Kidul, Nyi Loro Kidul itu ada di mana? Oh, ono jenenge Pante. Berarti ning banyu apa ning daratan? Ning banyu. Hadis Nabi mengatakan singgasana iblis diletakkan di atas samudera air. Nah, kemudian iblis mengirimkan tentaranya, semuanya dikirim ke berbagai penjuru. Salah satunya tempat yang dikirim adalah tempatnya Kebun Harjo. Kebun Harjo kirim tentaranya
iblis di sana. Nah, mungkin ke rumah-rumah kita. Iblis mendekatkan tentaranya yang dia sudah melaksanakan tugas dengan sempurna. Dekatkan sama dia di singgasananya. Maka ada salah seorang tentaranya kemudian mendekati iblis di singgasananya, melaporkan, saya sudah melaksanakan ini. Iblis mengatakan, "Masona tasyai'an." Kowe iki urung apa-apa wis laporan rene. Padahal tentaranya sudah maksimal untuk membuat tipuan kepada anak Adam. Tapi dikatakan masona tasyai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Datang lagi yang satu. Dia mengatakan saya tidak meninggalkan anak Adam sehingga dia bercerai dengan istrinya. Setelah bercerai saya tinggalkan dan saya laporkan. Maka iblis mendekatkan, sini. Kemudian dipegang, iblis bilang, "Na'am anta." Nah, ini benar, kamu benar. Kalau kamu sudah membuat keluarga bercerai-berai, maka kamu yang benar. Berarti perceraian itu sebabnya karena apa? Halo, Bu. Tadi perceraian itu sebabnya karena apa? Iblis. Iblis apa bukan? Lewong yang cerai manusia, kok kambing hitam iblis. Enak saja. Yang nikah siapa? Ya nikah iblis apa manusia? Kok kambing hitam iblis? Ayo kenapa? Iblis selalu membuat resah dalam sebuah keluarga. Kalau sekarang Mbah Yahya mengatakan Mbak Windy paling cantik sadunya, Mbak Windy bilang bahwa Mas Yahya paling ganteng sadunya hari ini. Apakah besok akan berkata begitu? Begitu apa tidak? Satu hari wae jadi kok. Satu hari Masnya paling ganteng, hari kedua orang lain yang ganteng itu. Apakah bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sak lawase? Pernikahan yang baik itu pernikahan sampai dunia dan akhirat. Wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Jadi diupayakan itu keluarga itu kumpul sampai masuk ke surga. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Itu propaganda dari iblis sehingga 4 dibanding 1 data statistik tadi menunjukkan itulah tipu daya setan. Maka 1/4 orang yang nikah kena jebakan iblis. Maka hati-hatilah. Maka pertama saya pesan sama Mas Yahya. Mas Yahya sudah menikahi Mbak Windy, maka sudah dapat separuh agama. Satrudin sudah didapatinya. Maka pesan Nabi, ittaqullah fi satrisani. Takwalah untuk mendapatkan separuh dari sisanya yang nomor 2. Maka setelah menikah hanya ittaqullaha, takwa kepada Allah. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Kalau itu dipegang Bu, insya Allah abadan hatal akhirah, sampai nanti ke kampung akhirat. Maka jadikanlah takwa ini sebagai bagian kehidupan. Karena Mas Yahya adalah seorang imam. Imam itu membimbing makmumnya untuk bisa melaksanakan agama Islam dengan benar Bu. Jadi suami punya tanggung jawab untuk memimpin istrinya. Yang saya pesankan satu saja Mas Yahya. Karena Mas Yahya sudah menikah, maka tanggung jawab Mbak Windy sudah berada di tangan Mas Yahya.
nafkailah istrinya dengan nafkah yang halalan thayyiban, yang halal, yang thayyib. Kenapa? Dengan memberikan nafkah yang halal, maka agamanya menjadi bening, hatinya menjadi lembut, keyakinannya jadi kuat, dan doanya makbulun, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan nanti keluarga Mas Yahya diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang halalan thayyiban. Amin Allahumma amin. Yang kedua untuk Mbak Windy. Mbak Windy panjenengan sekarang sudah punya imam yang namanya siapa? Ya siapa? Abdullah bin Cardi bin Mas Yahya Abdullah bin Bapak Cardi bin sapa meneh? Lali orang ngerti nih. Berarti baru kita kenal sampai bapaknya. Padahal Mas Yahya punya mbah ya, punya buyut. Maka Mbak Windy harus mulai kenal saudara-saudaranya. Buyutnya siapa, mbahnya, bapaknya, saudaranya. Karena itu sudah jadi bagian keluarganya. Termasuk Mas Yahya juga demikian. Mbak Windy, saya hanya pesan jadilah istri yang solihah. Kenapa? Istri yang solihah itu adalah kenikmatan dunia. Ad-dunya mata. Dunia itu menyenangkan. Gini mboten? Dunia itu menyenangkan enggak? Menyenangkan coba. Dikasih sakit aja enggak mau, apalagi dikasih mati. Maka betul kata Nabi, ad-dunya mata. Dunia itu menyenangkan. Wa khairu matiya al-mar'atu sholihah. Tetapi sebaik-baik kenikmatan dunia adalah al-mar'atu sholihah. Apa artinya? Perempuan yang sholihah, istri yang sholihah. Istri yang sholihah itu mengalahkan semua kenikmatan di dunia ini. Apa cirinya Mbak Win? Kalau dilihat suami menyenangkan. Gak boleh Mbak Windy dilihat Mas Yahya cemberut, walaupun hatinya lagi apa? Lagi gundah gulana. Tapi begitu Mas datang, aduh cintaku, aduh kekasihku, aduh Mas Yahya, walaupun hatinya gundah gulana. Bisa nggak Mbak Windy? Kalau itu bisa, sudah dapat ciri istri yang solehah. Yang kedua, kalau disuruh manut. Istri itu kalau disuruh suami harus manut, tidak boleh nolak. Jangan alasan. Saya bibung ya. Ibu didhawuhi sama bapak segera nggih. Jangan ditunda. Sik Pak, apa orang ngerti lagi apa iki? Gitu apa enggak Bu? Kadang-kadang. Berarti tidak dapat istri yang solihah. Maka bapak gitu udah jauh itu, bapak sudah mulai memilih. Wah, ini galak mentok. Biar yo pertama lemah lembut, kok saiki galak yo koyo ngene wah ngeri ya. Aku tak golek meneh wae sing ora galak. Faktor istri. Kalau disuruh laksanakan, karena itu adalah ibadah. Yang ketiga, Mbak Windy, kalau Mas Yahya sedang tidak di rumah, jaga diri, jaga kehormatannya, jangan menerima tamu laki-laki tanpa seizin Mas Yahya. Di sana Bu, ada yang laki-laki kerja di luar, pulangnya sekali. Nah, istri kesempatan, mumpung bojoku mangkat kerja seminggu. Terjadilah perang Baratayuda. Ini istri solehah bukan? Bukan. Karena suami kerja di luar sana dengan keringat bercucuran, panas kepanasan, hujan kehujanan untuk nafkahi keluarga,
maka jaga istrinya, jaga keluarganya, jaga kehormatannya. Jangan sampai ada iblis masuk ke dalam rumah kita. Dan yang terakhir, jaga hartanya. Ya, nanti kalau dikasih uang, kasih apa, punya apa, jaga. Punya rumah, punya kebun, punya sawah, punya mobil, punya peternakan, Mbak Windy harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, ada 4 syarat kalau keluarga ingin bahagia, Bu. Ya, ada berapa? Ada 4 saja itu. Hanya 4 syarat keluarga pasti bahagia. Yang pertama I. Napa, Bu? Napa, Bu? I. Nomor 2 S. Napa, Bu? S. Bukan es krim ya. Yang ketiga A. Yang keempat R. Pertama I, 2 S, 3 A, 4 R. Dibaca apa? Isar. Dibaca isar. Memang saya singkat, Bu, biar nanti pulang ingat. Kalau ingat banyak itu sulit. Maka saya rinci tadi. Kalau ingin keluarga kita bahagia, maka jaga 4 itu. ISAR. 1. I-nya adalah istrinya solihah. Tuh Mas Yahya. Mas Yahya kalau ingin bahagia keluarganya, maka syarat pertama mesti istrinya solihah. Maka 4 tadi saya bersama Mbak Windy, kalau dilihat menyenangkan, disuruh manut, ditinggal jaga diri dan kehormatannya, kemudian juga menjaga kekayaannya. Kalau itu sudah didapatkan, maka Mas Yahya sudah punya 1 unsur bahagia dalam rumah tangga. Yang nomor 2 A. Napa, Bu? A. Oh S. Oh iya betul, Bu. Kau pengen meloncat langsung A ya, Bu. S, Bu. S itu apa? Suami soleh. Ora ono suami soleh. S-nya apa? Sahabat-sahabatnya adalah orang yang solih. Sahabat siapa? Sahabatnya Mas Yahya. Bukan sahabat istri. Kalau sudah Mas Yahya punya istri yang solihah, kemudian yang kedua, sahabatnya Mas Yahya itu adalah orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, rajin beribadah, berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangganya, kepada seluruh manusia, maka dikatakan teman-temannya adalah orang yang solih. Orang yang solih bisa menyebabkan keluarganya masuk ke surga bersama-sama. Kalau Mas Yahya punya teman yang solih, maka bisa mengantarkan Mas Yahya sama Mbak Windy sampai ke surga, sama di sana. Maka yang kedua, sahabatnya harus orang yang solih. Yang nomor 3 apa, Bu? A. A itu kira-kira apa? Aku tak tahu. Yang tahu siapa? Nah, apa Pak? Yang apa? Nanti yang dapat menjawab dapat bakso 1 mangkok. Bilang Pak Cardi yang punya pacar. A-nya apa, Pak? A. Anak. Oh, tadi sudah istri. Sahabatnya. Yang ketiga adalah A. Apa? Anaknya. Anaknya berbakti kepada Allah dan orang tuanya. Tuh. Kalau nanti Mas Yahya dan Mbak Windy punya keturunan, punya zuriat, anak cucu, ternyata anaknya rajin ibadah, Pak. Ternyata anaknya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya.
itu sudah mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Loh, ibu-ibu kalau punya putra masih usia 3-4 tahun, kan biasanya disekolahkan di TPQ ya Bu ya. Di TPQ ngaji AA, baba, tata, latihan doa, ayat pendek dihafalkan, kemudian hadis pendek dihafalkan sampai rumah. Kemudian putrane melafadzkan kalimat misalkan an-nazafatu minal iman. Anak sampai rumah bisa baca Al-Quran. Orang tua senang apa susah? Senang. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Jadi tidak cukup rajin ibadah, tapi berbakti manut sama orang tua. Itu yang nomor 3. Yang terakhir adalah apa Bu? Apa kira-kira itu? Adalah yang dapat bisa nanti dapat 1 es krim. Apa R? Oh, yang punya Pak Sadi kok aku woro-woro yo. Nah, nanti saya yang bayar. R itu adalah rizkinya ada di negerinya sendiri. Oh, rizkinya ada di daerahnya sendiri. Maka para suami, bapak-bapak sangat disarankan tempat kerjanya cukup di daerahnya masing-masing. Kenapa? Kalau sampai jauh, apalagi sampai bermalam di sana, maka tentara iblis terus menggempur kedua pasangan ini. Yang laki-laki yang di luar sana digempur. Bagaimana dia bisa melihat orang lain yang bukan muhrimnya? Istri yang di rumah digempur oleh bala tentara iblis agar apa? Pecah keluarganya. Maka mudah-mudahan besok Mas Yahya tetap rizkinya ada di Kebon Harjo. Amin Allahumma amin. Ini ceritanya seorang pebisnis Bu. Betul ya? Bisnisnya apa Mas? Saya dengar kabar tapi belum pernah nyicipi. Nyucuk gratis ya Mas ya. Bayar orang ketang separuh ya. Nah, mudah-mudahan rizkinya Mas Yahya dan Mbak Windy dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rizkinya ada di negerinya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Maka kesimpulannya ada ISAR. Ngaten nggih Pak? Coba dites I. Yang menjawab, saya doakan keluarganya bahagia dunia dan akhirat, anak-anaknya soleh dan saleh, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. I. Alhamdulillah. S. Ki sahabat kena suami ki. Oh, sahabat suami. Sahabat suami orang yang soli. A. Anak piye? Anak sopo? Anaknya berbakti kepada Allah dan juga kepada orang tua. Dan yang R adalah rizkinya piye? Ada di dalam negeri, ada di rumahnya sendiri. Langsung boten. Itu adalah bagian dari mengharapkan agar keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Amin Allahumma amin. Maka mudah-mudahan keluarganya Mas Yahya ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainaka fi khair. Allahumma ij'al nikaha adan mubarakan laisa akibataha firaqan wala khusumun hatta yalqaka wa anta radin bi arhamaya arhamar rahimin. Allahumma wasi' lakumal arzaqa wa hasin lakumal akhlaqa wa aizkuma minasirki wa nifaqi wa su'il ahlaki. Allahumma ij'al ma'isakuma ma'asan thayyiban wa hayatan thayyibatan radiyatan mardiyatan warsuk lakuma dzurriyyatan thayyibatan. Allahumma alif baina Yahya wa Windi, alif baina Yusuf alaihissalam wa Zulaiha. Allahumma alif bainakuma kama allafta baina Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma aslih jam'akuma fid dunya wal akhirah. Allahumma hab lakuma min ladunka rahmatan wa qurrata a'yunin waj'al kuma min ibadikas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ma'as salihin masyuhada mal anbiya wal mursalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.